Pernah nggak sih kamu ngerasa udah hemat banget, tapi pas mau beli sesuatu, harganya malah makin nggak kekejar? Jujur ya, aku nyesek banget pas tahu kalau nabung biasa itu sebenarnya bikin kita pelan-pelan makin miskin karena inflasi. Nah, di sini aku mau sharing sebuah plot twist yang bakal ngubah cara kamu melihat uang di rekening kamu selamanya. Kita sering diajarin buat irit, tapi jarang banget diajarin gimana caranya biar uang kita nggak dimakan waktu. Coba kita jujur-jujuran yuk. Selama ini kita mungkin ngerasa aman kalau lihat saldo di ATM nambah. Rasanya kayak, wah aku udah disiplin nih. Tapi ada satu musuh tak kasat mata yang namanya inflasi. Coba kita jujur-jujuran yuk. Selama ini kita mungkin ngerasa aman kalau lihat saldo di ATM nambah. Rasanya kayak, wah aku udah disiplin nih. Tapi ada satu musuh tak kasat mata yang namanya inflasi. Bayangin ya, rata-rata inflasi di Indonesia itu ada di kisaran 3-4% per tahun. Sedangkan bunga tabungan di bank konvensional itu kecil banget, bahkan seringnya nggak sampai 1%, plus masih dipotong biaya admin bulanan. Artinya apa? Secara angka mungkin saldo kamu bertambah, tapi secara nilai uang kamu sebenarnya lagi menyusut. Misalnya gini, kalau 10 tahun lalu uang Rp 100.000 bisa buat belanja stok makanan seminggu, sekarang mungkin cuma cukup buat makan 2 atau 3 kali aja. Kalau kamu cuma naruh uang di tabungan biasa tanpa strategi, uang Rp 100 juta kamu hari ini nilainya nggak akan sama lagi 5 atau 10 tahun ke depan. Inilah yang aku sebut sebagai the saving trap atau jebakan menabung. Kita ngerasa kaya, padahal daya beli kita lagi digerogoti. Banyak dari kita yang terjebak karena mindset yang penting nabung. Padahal ada perbedaan besar antara mengamankan uang dan menumbuhkan uang. Kita butuh dana darurat buat keamanan, tapi kita juga butuh alokasi dana impian yang cerdas supaya tujuan finansial kita bukan cuma sekedar mimpi yang harganya makin mahal setiap tahunnya. Nah, sebelum kita bedah gimana cara alokasi yang benar antara dana darurat dan dana impian biar kamu nggak rugi terus, pastikan kamu klik tombol subscribe dulu ya. Di channel Cuan Culture ini, aku bakal ajak kamu bareng-bareng belajar cara mencapai financial freedom dengan strategi yang masuk akal dan relevan buat kita sekarang. Yuk, kita lanjut ke gimana cara kerja si pencuri diam-diam ini biar kamu makin melek. Aku mau kasih kamu simulasi yang mungkin bakal bikin kamu sedikit kaget atau bahkan mind blown. Bayangin, sekarang kamu punya uang Rp 10 juta yang kamu simpan rapi di rekening tabungan bank biasa. Rasanya aman banget kan? Tapi coba kita bedah angkanya bareng-bareng secara realistis. Di bank konvensional, bunga tabungan itu sekarang rata-rata hampir 0%. Malah setiap bulan, saldo kamu bakal terpotong biaya administrasi, let's say sekitar 15.000 sampai 20.000. Belum lagi ada biaya kartu ATM. Jadi secara nominal saja, uang kamu itu sebenarnya bocor halus setiap bulan. Tapi musuh terbesarnya bukan cuma biaya admin, melainkan inflasi. Di Indonesia, rata-rata inflasi tahunan itu ada di angka 3-5%. Artinya, harga barang-barang di luar sana naik, tapi nilai uang kamu tetap atau malah berkurang. Aku kasih contoh nyata ya biar makin kebayang. Katakanlah, harga iPhone impian kamu sekarang harganya Rp 15 juta. Kamu nabung nih dengan gigih. Tapi karena inflasi, 5 tahun lagi harga iPhone dengan spek setara mungkin sudah naik jadi Rp 20 juta. Sementara itu, uang Rp 10 juta kamu yang didiamkan di tabungan tadi bukannya bertambah, daya belinya justru merosot. Apa yang bisa kamu beli dengan Rp 10 juta sekarang belum tentu bisa kamu dapatkan dengan jumlah yang sama 5 tahun ke depan. Nabung tanpa strategi itu ibaratnya kayak kamu lagi lari di atas treadmill. Kamu merasa sudah keluar keringat banyak, capek banget karena udah hemat sana-sini. Tapi sebenarnya posisi kamu nggak maju-maju. Kamu cuma diem di tempat, sementara harga kebutuhan hidup terus lari kencang di depan kamu. Inilah alasannya, kenapa kita nggak bisa cuma sekedar simpan uang. Kita harus tahu cara alokasi yang cerdas supaya uang kita yang balik kerja buat kita. Nah, supaya kamu nggak terjebak selamanya di treadmill finansial ini dan bisa benar-benar melangkah maju, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe ya. Di Cuan Culture, aku bakal terus temenin kamu buat belajar strategi alokasi dana yang tepat supaya financial freedom bukan cuma jadi angan-angan, tapi kenyataan buat kita semua.
Yuk, sekarang kita masuk ke gimana cara bedain dana darurat dan dana impian yang anti rugi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara eksekusinya? Aku punya satu mindset yang selalu aku pegang dan mau aku bagikan ke kamu. Anggap uang kamu itu kayak karyawan. Kalau kamu cuma biarkan dia diam di tabungan biasa dengan bunga hampir 0%, itu artinya karyawan kamu lagi gabut atau makan gaji buta. Sayang banget kan? Padahal dia bisa kerja keras buat kamu. Nah, solusinya adalah kita harus pintar memisahkan rumah buat uangmu. Di dalam tim keuangan kita, ada dua peran utama yang harus kamu bagi, strategi kiper dan strategi striker. Pertama, ada dana darurat. Ini adalah kiper kamu. Tugasnya cuma satu, menjaga gawang supaya hidup kamu nggak kebobolan pas ada hal mendadak. Misalnya, tiba-tiba jatuh sakit, atau amit-amit ada kendala di pekerjaan. Karena tugasnya buat jaga-jaga, kiper ini harus ada di tempat yang aman dan gampang diambil kapan saja. Tapi tetap harus tumbuh biar nggak kegerus sama inflasi. Aku saranin kamu simpan dana darurat ini di reksadana pasar uang atau RDPU. Targetnya berapa? Minimal 3-6 kali nilai pengeluaran bulanan kamu. Jadi kalau pengeluaran kamu 5 juta sebulan, kamu butuh sekitar 15-30 juta sebagai benteng pertahanan kamu. Nah, yang kedua adalah dana impian. Ini adalah striker kamu. Tugas dia adalah lari kencang buat mencetak gol alias mewujudkan mimpi kamu. Entah itu beli gadget baru, DP rumah, atau biaya nikah. Karena tujuannya buat masa depan, si striker ini harus kerja lebih keras di instrumen yang lebih agresif. Kamu bisa taruh di reksadana saham atau emas. Strateginya gimana biar nggak pusing lihat harga naik turun? Pakai metode DCA atau Dollar Cost Averaging. Artinya, kamu cicil rutin setiap bulan dengan nominal yang sama, tanpa perlu pusing mikirin market lagi hijau atau merah. Konsistensi itu jauh lebih sakti daripada tebak-tebakan harga. Terus, gimana cara bagi gajinya biar semua kebagian? Aku pribadi suka pakai rumus 50-30-20 yang sudah aku modifikasi sedikit biar lebih relate sama kita. 50% buat kebutuhan utama. Ini buat makan, bayar kos, listrik, dan transportasi. Pokoknya yang wajib-wajib. 20% buat investasi. Ini jatah buat si striker tadi supaya masa depanmu cerah. 20% buat dana darurat. Ini buat isi pos si kiper sampai target 3-6 bulan pengeluaran tadi. Kalau udah aman, porsi ini bisa kamu alihkan ke investasi. 10% buat self-reward. Ini penting banget. Aku nggak mau kamu burn out karena terlalu pelit sama diri sendiri. Pakai 10% ini buat kopi enak, nonton bioskop, atau hobi kamu. Kalau kita happy, kita bakal lebih semangat lagi buat cari cuan, kan? Dengan strategi ini, kamu nggak cuma sekedar nyimpen uang, tapi kamu lagi membangun sistem pertahanan dan penyerangan yang solid. Kalau kamu merasa strategi kiper vs striker ini masuk akal dan membantu kamu lebih tenang ngatur keuangan, pastikan kamu klik tombol subscribe ya. Di Cuan Culture, aku bakal terus temenin kamu dengan tips-tips finansial yang praktis, supaya kita semua bisa mencapai financial freedom dengan cara yang paling asik. Yuk, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sekarang, supaya kamu makin kebayang perbedaannya, yuk kita masuk ke simulasi kecil-kecilan. Anggaplah ada dua orang, si A dan kamu, si B, yang sama-sama punya komitmen buat nyisihin 1 juta rupiah setiap bulan selama 5 tahun. Si A pilih jalan yang paling aman menurut banyak orang, nabung semua uangnya di rekening bank biasa. Setelah 5 tahun, si A memang punya saldo 60 juta rupiah, plus bunga bank yang tipis banget. Tapi, di sini masalahnya muncul. Selama 5 tahun itu, harga makanan naik, harga gadget naik, biaya transport juga naik karena inflasi. Uang 60 juta milik si A secara angka memang banyak, tapi daya belinya melemah. Nilai realnya mungkin cuma setara 50 jutaan di masa sekarang. Uang si A cuma tidur dan pelan-pelan tergerus zaman. Nah, sekarang kita lihat kamu, si B. Kamu dengerin saran di Cuan Culture dan bagi 60 juta itu jadi 2 bagian. 500.000 masuk ke dana darurat, misalnya di reksadana pasar uang, yang cairnya cepat tapi bunganya di atas tabungan biasa.
dan 500.000 lagi kamu investasikan secara rutin atau DCA, Dollar Cost Averaging, ke aset yang lebih produktif seperti index fund atau obligasi dengan asumsi return moderat, katakanlah 8% per tahun. Setelah 5 tahun, apa yang terjadi? Kamu punya jaring pengaman dari dana darurat yang udah terkumpul dan siap pakai kapanpun ada kondisi mendesak. Kamu nggak perlu pusing atau ngutang kalau tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Di sisi lain, aset investasi kamu yang 500.000 tadi sudah tumbuh konsisten. Karena ada efek compounding interest atau bunga berbunga, nilai asetmu berpotensi tumbuh jauh melampaui inflasi. Plot twistnya adalah kamu dan si A sama-sama menyisihkan jumlah uang yang sama, tapi posisi keuangan kamu jauh lebih kuat dan tenang. Kamu nggak perlu kerja lebih keras sampai lembur tiap malam hanya untuk mengejar kenaikan harga barang, karena uangmu sudah bekerja secara cerdas buat kamu. Kamu bukan cuma nyimpen uang, tapi kamu lagi membangun mesin uang. Inilah bedanya orang yang cuma sekedar nabung dengan orang yang paham alokasi. Kalau kamu ingin terus belajar gimana caranya bikin setiap rupiah yang kamu punya bekerja lebih maksimal buat masa depanmu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe ya. Di Cuan Culture, aku akan terus bantu kamu navigasi dunia keuangan supaya jalan kita menuju financial freedom makin jelas dan terukur. Yuk, kita mulai alokasi dengan cerdas dari sekarang. Aku benar-benar paham kalau langkah pertama itu seringkali terasa yang paling berat. Apalagi kalau saat ini kamu merasa uang yang ada di tangan masih pas-pasan banget cuma buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, aku ingin kamu percaya satu hal. Keputusan kamu untuk mulai belajar dan memisahkan dana darurat hari ini, sekecil apapun nominalnya, adalah bentuk self-love atau kasih sayang pada diri sendiri yang paling nyata. Dengan mulai mengatur alokasi dana secara cerdas, kamu sebenarnya sedang membangun benteng perlindungan untuk diri kamu di masa depan. Kamu itu berhak banget punya masa depan yang tenang, stabil, dan terencana. Bukan masa depan yang penuh dengan kecemasan setiap kali ada pengeluaran mendadak atau krisis yang datang tiba-tiba. Ingat, tujuan kita belajar ini bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal kualitas hidup yang lebih baik. Semangat terus ya, aku yakin kamu pasti bisa mengatur uangmu supaya jadi lebih bermakna dan gak habis begitu saja tanpa arah. Jangan biarkan setiap rupiah yang kamu cari dengan kerja keras menguap gitu aja, tapi jadikan itu alat untuk mencapai impian-impian kamu satu persatu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin kita terus tumbuh bareng menuju financial freedom, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe ya. Dan jangan lupa share video ini ke bestie kamu yang mungkin sampai sekarang masih hobi nabung secara konvensional tanpa tahu cara alokasi yang tepat. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap cerdas dalam mengelola cuan dan yuk mulai alokasi sekarang.